Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan project saya yang saya beri nama atau saya beri judul Hoax Detection Web Based. Ya, di sini nama saya Ari Rudiatama dengan NIM 18 12 0699. Saya dari S1 Sistem Informasi Universitas Amkom Yogyakarta. Yang pertama, gambaran umum sistem. Di sini saya membagi 3 kelompok, user, fungsi, dan juga laporan. Untuk user sendiri, program saya menggunakan 2 user, yaitu user pengguna dan juga user admin. Di mana user pengguna ini nanti akan mengirimkan beritanya untuk nantinya diverifikasi oleh sistem kami. Dan juga nanti adminnya akan memanajemen berita dari pengguna dan juga dari mitra. Terus fungsi utama sistem ini yaitu untuk memverifikasi berita dari pengguna yang beritanya akan disamakan dengan berita fakta, berita dari mitra sesuai dengan 5W1H. Nah, yang terakhir adalah laporan. Bentuk laporan dari sistem ini adalah berupa nilai 0 sampai dengan 100%. Dengan nilai 0 sampai 50 itu berarti berita hoax, dan juga nilai 51 sampai dengan 100 itu berarti fakta, berita fakta. Oke, selanjutnya adalah fungsional pengguna. Secara umum, saya bagi fungsional pengguna ini menjadi 3 bagian, yaitu home, verifikasi berita, dan juga mitra. Untuk home, ini berisi seluruh berita yang telah diverifikasi, dan beritanya ini dari pengguna juga, dan udah diverifikasi oleh berita dari mitra, nanti akan ditampilkan di halaman home ini, serta menampilkan nilai dari setiap berita yang telah terverifikasi. Nilai di sini bisa diartikan sebagai laporan. Berapa persentase dari kesamaan berita yang dikirimkan oleh pengguna dan juga berita dari mitra. Oke, yang selanjutnya adalah fitur verifikasi berita. Verifikasi berita ini berisi form untuk pengguna melakukan verifikasi berita. Jadi pada halaman itu nanti berisi form di mana nanti formnya itu akan diisi oleh pengguna yang ingin memverifikasi beritanya. Nanti akan dikirimkan ke dalam sistem dan akan dimanajemen oleh admin. Selanjutnya adalah mitra. Untuk halaman mitra ini berisi seluruh berita dari mitra. Jadi pengguna bisa tahu bahwa kita sistem ini bekerja sama pada mitra siapa aja. Jadi pengguna tahu bahwa berita yang dia dikirimkan itu akan diverifikasi oleh situs mana saja, bisa diketahui lewat situ. Selanjutnya adalah fungsional admin. Di sini ada cukup banyak, saya bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah ubah data login. Jadi nanti berisi form untuk mengubah data login admin, username, dan password. Jadi untuk keamanan pada situs admin ini diberikan untuk fitur login dan juga mengubah data login. Selanjutnya adalah fitur home. Di home ini berisi berita teratas, jumlah berita perlu diverifikasi, dan jumlah berita dari pengguna. Nah, di halaman ini admin juga bisa merubah berita teratas. Selanjutnya adalah berita dari pengguna. Pada halaman ini berisi seluruh berita dari pengguna. Di sini juga dapat diketahui kapan pengguna mengirimkan beritanya. Jadi seluruh berita dari pengguna akan ditampilkan di situ, dan berita di dalam situ belum bisa jadi udah diverifikasi, bisa jadi belum diverifikasi. Jadi itu pure semuanya udah data dari pengguna. Selanjutnya adalah berita halaman pengguna. Nah, di halaman berita halaman pengguna ini
berisi seluruh berita yang udah terverifikasi yang ditampilkan di halaman pengguna. Nah, di sini admin bisa melakukan melihat detail dan menghapus berita, serta admin juga bisa mengembalikan berita yang sudah dihapus. Jadi, berita-berita apa aja yang ditampilkan di halaman pengguna akan bisa di manajemen di halaman itu. Nah, masih ada 2 fitur lagi untuk fungsional admin. Selanjutnya adalah berita perlu diverifikasi. Nah, pada halaman ini berisi seluruh berita dari pengguna yang belum terverifikasi. Nah, di sini admin bisa melakukan penambahan berita rujukan dari mitra dan juga mengirim pesan ke pengguna dan menghapus berita. Nah, yang terakhir adalah halaman mitra. Di halaman berita ini berisi seluruh data dari mitra, meliputi nama mitra, kategori mitra, link mitra, dan situs mitra. Admin juga bisa menambahkan atau mengedit dan menghapus mitra pada halaman ini. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah relasi antar tabel. Di sini saya membuat 5 tabel, yaitu yang pertama tabel informasi pengguna, tabel berita terverifikasi, tabel informasi, tabel mitra, dan juga tabel admin. Nah, saya mulai dari tabel pengguna. Jadi seluruh berita yang pengguna ingin mengirimkan berita nanti akan disimpan di tabel pengguna. Nah, di tabel pengguna ini nanti akan dipecah untuk mencari 5W1H-nya dan akan disimpan di tabel informasi pengguna. Nah, di tabel informasi pengguna ini ada ID pengguna untuk relasi di situ. Dan tabel pengguna ini juga berrelasi dengan tabel berita terverifikasi. Nah, di tabel berita terverifikasi ini dia akan muncul sebuah nilai dari 5W1H-nya. Jadi apanya nilainya berapa, siapanya nilainya berapa, sama dengan akumulasi nilainya. Jadi akan disimpan di tabel berita terverifikasi. Itu nanti akan berhubungan dengan tabel pengguna. Dan juga begitu juga dengan tabel mitra. Tabel mitra ketika admin menginputkan mitra, nanti akan disimpan di tabel mitra. Nah, tabel mitra ini nanti beritanya atau informasinya akan dipecah sesuai dengan 5W1H-nya, dan 5W1H-nya itu akan disimpan di tabel informasi. Nah, tabel informasinya ini nanti akan berhubungan dengan tabel mitra. Nah, ketika tabel berita terverifikasi ingin menggunakan data tabel informasi pengguna atau tabel informasi, maka tabel berita terverifikasi akan menghubungi tabel pengguna atau tabel mitra dulu, baru meminta data dari tabel informasi atau tabel pengguna. Nah, yang terakhir adalah tabel admin. Nah, di sini untuk data login admin. Nah, ya selanjutnya saya akan menjelaskan untuk running programnya. Di sini saya sudah membuka untuk halaman pertama pengguna. Nah, di sini yang seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada tiga menu, yaitu ada home, verifikasi berita, dan mitra. Nah, untuk halaman home tersendiri, nanti tampilannya akan berisi berita-berita yang sudah terverifikasi. Di sini ada keterangan beritanya hoax atau fakta, terus ada judulnya, judul dari beritanya, terus ini adalah dia termasuk berita teratas atau tidak, terus ini sedikit deskripsi dari beritanya, dan nanti kalau diklik selengkapnya, nanti dia akan menuju halaman detail dari beritanya ini. Nah, sebenarnya ini ada fotonya bagian belakangnya, cuman dari pihak mitranya tidak menyediakan foto dari sini. Nah, di sini juga ada filter untuk mempermudahkan pengguna. Yang pertama adalah seluruh berita, ini akan menampilkan keseluruhan berita.
Yang kedua ada berita teratas. Nah, yang ketika pengguna memilih berita teratas, maka yang ditampilkan cuma berita teratas saja. Dan yang terakhir adalah selain berita teratas. Nah, jika pengguna memilih selain berita teratas, maka yang tampil adalah berita biasa, bukan berita teratas. Nah, selanjutnya ketika saya ingin melihat detail dari beritanya, maka saya akan menantik selengkapnya. Oh ya, ketika pengguna ingin mengetahui lebih detail dari berita yang telah diverifikasi, maka nanti pengguna bisa mengunjungi situs yang ada di sini. Karena di program ini menyediakan situs yang sebagai rujukannya. Jadi pengguna nanti kalau tidak percaya dengan berita verifikasi ini bisa melihat langsung di link yang tertera di bawah ini. Dan selanjutnya saya akan melihat detail dari berita ini. Nah, ini adalah halaman detail berita. Di sini seluruh berita akan ditampilkan dan juga di sini akan ditampilkan juga berita rujukannya. Jadi berita pembandingnya. Ini yang atas adalah berita dari pengguna dan akan dibandingkan dengan berita dari mitra. Nah, setelah dibandingkan, nanti akan muncul laporan. Di sini akan dipecah sebelumnya 5W1H dari pengguna, terdiri dari apa sampai dengan bagaimana, dan juga 5W1H dari informasi mitra. Ini juga terdiri dari apa sampai bagaimana. Di sini sudah dicari semua untuk 5W1H-nya, dan pada selanjutnya akan ditampilkan sebuah laporan di mana masing-masing dari 5W1H ini akan dicari kesamaannya. Jadi apanya kesamaannya adalah 100%. Sama dengan bagaimananya ternyata nilainya juga 100%. Nanti nilai dari 5W1H ini akan diakumulasikan, akan dihitung dan dicari rata-ratanya, dan akan muncul berita fakta dari berita perbandingan antara berita dari pengguna dan juga berita dari mitra. Saya coba lihat yang lain yang beritanya hoax. Nah, selanjutnya ini adalah berita sama seperti tadi, cuman ini adalah berita hoax di mana pada bagian 5W1H-nya kurang sama. Terlihat dari bagian apanya cuma 2%, siapanya cuma 2%, kenapanya cuma 2%, dan bagaimana cuma 15%. Setelah diakumulasikan ternyata hasil keseluruhan rata-ratanya cuma 15%. Itu berarti berita ini adalah hoax. Seperti itu untuk halaman detailnya. Dan selanjutnya saya akan menuju ke bagian verifikasi berita. Nah, selanjutnya adalah halaman verifikasi berita. Pada halaman ini akan berisi sebuah form di mana form ini akan diisi dan nanti beritanya akan dikirim ke sistem. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data untuk nanti beritanya akan dikirimkan dan untuk diverifikasi. Nah, untuk judul ini kondisional, jadi mau diisikan atau tidak. Terus untuk berita ini adalah wajib, nanti akan diisikan. Dan link berita, misalkan beritanya dari suatu website atau Facebook atau mungkin yang lainnya, nanti bisa disertakan. Dan mungkin kalau tidak ada linknya, tidak disertakan juga tidak apa-apa.
Dan yang terakhir adalah email. Nah, email di sini dimasukkan untuk nanti karena ketika verifikasi sistem membutuhkan beberapa waktu, maka email ini digunakan untuk nantinya mengasih notifikasi atau konfirmasi kepada pengguna bahwa beritanya sudah terverifikasi, gitu. Dan saya akan mencoba untuk memasukkan datanya di sini. Ini untuk judulnya. Selanjutnya untuk beritanya. Nah, karena saya tidak memiliki link berita dan email, maka saya akan kirimkan saja berita ini. Nah, berita terkirim dan sistem akan segera memverifikasi berita dari saya. Oke, selanjutnya adalah halaman mitra. Nah, untuk halaman mitra ini terdiri dari seluruh berita dari mitra yang beritanya sudah pasti fakta karena beritanya langsung dari mitra. Nah, pengguna bisa melihat secara detail dari judul, terus di publish-nya kapan, sampai dengan deskripsi dari beritanya. Nah, pengguna juga bisa mengunjungi situs resminya berita ini dengan mengklik button di bawah ini. Nah, seperti itu. Itu untuk berita atau hoax detection untuk bagian penggunanya. Nah, selanjutnya adalah untuk halaman admin. Nah, pada halaman admin ini, pada bagian teratas di sini ada tampilan untuk berita dari pengguna. Jadi, seluruh berita dari pengguna akan ditampilkan jumlahnya ini berapa. Dan berita perlu diverifikasi, ini juga akan ditampilkan jumlahnya berapa. Dan di sini adalah berita teratas dari halaman pengguna. Jadi di sini berita teratas ini berisi berita-berita teratas yang nantinya bisa di manajemen oleh si admin. Nah, si admin di sini bisa mengedit atau menambah atau menghapus berita teratas ini. Saya akan coba untuk mengedit berita teratas. Nah, di sini tadi ada 4 berita teratas. Ada gambar, judul berita, deskripsi, bukan deskripsi tapi keterangan. Berita ini merupakan hoax atau fakta dengan nilai perhitungan sepersekian persen, seperti itu. Nah, ketika saya hapus, nanti beritanya akan hilang dari berita teratas. Nah, tapi misalkan saya ingin mengembalikan lagi untuk menjadi berita teratas, maka saya akan mengembalikan lagi di sini. Nah, ini adalah berita yang saya hapus tadi. Nah, ketika saya ingin menambahkan ini, saya akan menambahkan dia. Oke, berita ditambahkan. Nah, ketika kita kembali ke home, maka berita yang tadi saya tambahkan akan berada di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk halaman home-nya. Selanjutnya untuk halaman berita dari pengguna. Nah, berita dari pengguna ini berisi seluruh berita dari pengguna. Nah, admin di sini bisa melihat beritanya apa, judulnya apa, beritanya apa, dikirim kapan, dan jika si pengirim tidak memasukkan judul, karena tadi judul kondisional tidak perlu diisi, tidak wajib diisi, maka nanti akan tampil di sini tidak ada judul. Nah, ketika si admin ingin melihat detail dari beritanya, maka admin akan melihat detailnya, dan nanti akan muncul
berita lengkapnya di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah berita dari halaman pengguna. Nah, dari halaman pengguna ini, admin bisa memanajemen halaman tampilan dari halaman berita yang ditampilkan dari halaman pengguna. Nah, apapun yang tampil di sini, maka akan ditampilkan di halaman pengguna. Nah, jadi ketika si admin menghapus berita ini, maka berita yang ada di tampilan pengguna akan ikut terhapus juga, tidak ditampilkan. Nah, misalkan saya menghapus ini, otomatis ini akan terhapus dan juga akan tampil di tidak akan tampil di halaman pengguna. Nah, di sini juga ada fitur filter seluruh berita teratas, dan selain berita teratas sama seperti pada halaman pengguna tadi. Nah, ketika admin ingin mengembalikan berita yang telah dihapus, maka admin akan menuju ke arsip berita. Nah, di sini di arsip berita ini akan menampilkan seluruh berita yang sudah dihapus. Dan ketika admin ingin mengembalikan, maka admin tinggal akan mengembalikan dengan mengklik button kembalikan. Dan berita akan dikembalikan. Oke. Ini untuk berita halaman pengguna. Selanjutnya adalah berita perlu diverifikasi. Nah, di sini adalah tampilan untuk seluruh berita yang belum terverifikasi atau belum memiliki mitra untuk dibandingkan beritanya. Nah, tadi saya sudah mengirimkan ini berita dari saya tadi, dan saya akan mengecek selengkapnya. Nah, ketika saya klik selengkapnya, maka akan tampil di sini informasi beritanya, dikirim kapan, terus judulnya, deskripsi beritanya, dan di sini ada aksi. Nah, aksi di sini ada kirim pesan ke pengirim. Jadi admin bisa mengirim konfirmasi kepada pengguna melalui email yang telah dikirimkan. Tapi ketika emailnya tidak dikirimkan, maka di sini akan muncul keterangan email tidak ada. Jadi tidak bisa mengirim notifikasi kepada pengguna. Nah, selanjutnya adalah di sini juga akan bisa menghapus berita juga jikalau beritanya tidak meminimalisir pengguna yang memasukkan berita atau informasi yang tidak senonohnya atau tidak baik, maka admin bisa menghapus berita itu. Nah, selanjutnya adalah tambahkan situs rujukan. Nah, saat kita masuk ke tambahkan situs rujukan, maka berita dari pengguna ini kita akan mencari 5W1H-nya. Nah, untuk apanya kita bisa pilih atau kita akan mengkosongkan. Oke, kita pilih. Terus karena siapa yang tidak ada, kosongkan. Ini kapannya kita pilih. Ini terus di mananya. Ini. Terus bagaimananya kita pilih informasi yang sudah ada. Informasi yang sudah ada ini berarti berisi berita ini. Seperti itu. Terus kita klik selanjutnya, dan 5W1H telah disesuaikan. Nah, ketika sudah disesuaikan, maka kita sudah menyesuaikan 5W1H-nya. Nah, saya lupa menjelaskan, di sini ada tiga tahap, yaitu penyesuaian 5W1H, penambahan mitra, dan juga vonis berita. Nah, kita masuk ke penambahan mitra. Nah, pada penambahan mitra ini, seluruh mitra akan ditampilkan di sini, dan si admin akan memasukkan
mitra yang tepat untuk memverifikasi berita ini. Nah, saya memasukkan untuk berita rujukannya adalah ini. Nah, ketika kita masuk ke vonis berita, di halaman vonis berita ini akan ditampilkan juga 5W1H untuk berita pengguna dan juga 5W1H informasi mitra. Nah, selanjutnya akan dihitung berapa kesamaan dari poin apa, poin siapa, sama dengan poin bagaimana. Nah, ternyata poin apa cuma memiliki kesamaan 15% dari 100%. Dan siapanya 0% karena siapanya di sini kosong. Dan kenapanya cuma 24% sampai dengan bagaimananya cuma 25%. Nah, berita hasil dari 5W1H ini akan diakumulasikan atau dihitung rata-ratanya. Setelah dihitung rata-ratanya akan muncul di sini ternyata cuma 16,9%. Jadi karena berita ini nilainya kurang dari 50%, maka berita ini dinyatakan hoax. Dan kita bisa menyelesaikan verifikasi ini untuk nantinya di-upload di halaman pengguna. Nah, berita berhasil diverifikasi. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah mitra. Nah, pada halaman mitra ini berisi nama badan atau nama mitranya, kategorinya apa. Jadi di sini nama badannya sama, cuman yang jadi pembeda itu adalah masing-masing beritanya. Jadi nama badan, kategorinya apa, terus link utama beritanya, sublinknya, jadi link spesifik untuk berita rujukannya, dan juga topiknya apa, dan statusnya apa. Di sini admin juga bisa menonaktifkan mengedit situs, menonaktifkan, dan juga bisa mengedit situs. Nah, misalkan ada berita yang tidak sesuai saat penginputan, maka bisa diedit di sini. Nah, selanjutnya mitra di sini juga bisa, admin di sini juga bisa menambahkan mitra. Saya sudah menyiapkan satu berita untuk nanti menjadi berita rujukan. Nah, saya akan menambahkan mitra. Nah, yang pertama adalah nama mitra. Di sini ada liputan 6. Selanjutnya adalah URL mitra home. Saya akan mengcopy dari sini aja. Copy link. Selanjutnya adalah URL mitra spesifik. Jadi URL mitra spesifik itu berisi URL untuk tujuan beritanya, untuk beritanya ini. Nah, selanjutnya adalah kategori. Untuk kategorinya bisa di custom. Nah, judul beritanya saya akan copy juga dari sini. Untuk beritanya sendiri saya akan copy langsung dari sini. Oke. Nah, saya akan selanjutnya adalah URL gambar. Saya akan mengambil dari sini. Oke, saya akan menambahkan mitra. Mitra berhasil ditambahkan. Nah,
Sudah tertambah di sini nama badannya adalah liputan 6, kategorinya PBN, sampai dengan topiknya di sini sudah ada, dan otomatis untuk mitranya yang baru ditambahkan ini statusnya adalah perlu disesuaikan 5W satuannya. Nah, jadi saya akan menyesuaikan 5W satuannya. Nah, di sini saya akan tampil deskripsi beritanya dan kita akan menyesuaikan 5W satuannya. Ini terus saya sesuaikan kapan, terus di mana. Oke, sebagaimana saya gunakan informasi yang sudah ada, itu dari informasi dari deskripsi ini. Oke, saya akan menyesuaikan beritanya. Mitra berhasil disesuaikan. Nah, ketika sudah disesuaikan, maka dia akan otomatis aktif dan nanti akan tampil di halaman pengguna dan juga nanti dia akan tampil saat ada admin memverifikasi berita. Nah, dan yang terakhir itu ada ubah data login admin. Ini adalah formnya. Admin disuruh untuk memasukkan username yang lama, terus password yang lama. Selanjutnya adalah diminta untuk memasukkan username baru, password baru, dan ulangi password. Nanti otomatis data loginnya akan terubah dengan sendirinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam membuat video presentasi ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.